Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3B akan membahas translasi dan rotasi dengan dosen pengampu Bunda Neza Agusdianita MPD. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Peska Wulandari, kedua Randy Maftu Ahnan, yang ketiga Meji Yunarman, yang keempat Miranti Anicasari, yang kelima Hajar Aswandra, dan yang keenam yaitu Vini Anggreni Ningtyas. Kami akan membahas tentang translasi dan rotasi. Yang pertama, translasi. Apa itu translasi? Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Translasi adalah perpindahan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pergeseran, perputaran, atau yang lainnya. Lalu yang selanjutnya sifat-sifat translasi. Yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Yang ketiga, memetakan garis dengan garis. Keempat, mempertahankan ukuran sudut. 5, mempertahankan kesejajaran. 6, mempertahankan ketegak lurusan. 7, merupakan isometri langsung. 8, objek yang digerakkan arahnya sama. 9, objek dari image menghadap arah yang sama. Contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat perosotan air atau memperhatikan mobil yang sedang melaju? Kedua kejadian ini memiliki sifat benda bergerak dalam suatu jarak dan arah tertentu. Akan tetapi, benda tersebut tidak berubah bentuknya. Peristiwa dan kehidupan sehari-hari tersebut merupakan contoh dan masalah transformasi yang dinamakan translasi atau pergeseran. Contoh lain dari penggunaan translasi dalam kehidupan sehari-hari diantara lain sebagai berikut. 1. Posisi duduk siswa di kelas yang berpindah setiap periode tertentu. Yang kedua, permainan catur. 3. Pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift. Macam-macam translasi dalam bidang X, Y. 1. Translasi titik. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser koordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen X plus A, Y plus B. Secara notasi dilambangkan dengan rumus translasi titik A, Y, translasi A, B menjadi A aksen X plus A, Y plus B. Contoh soal translasi. 1. Bayangan titik A, titik X berada di min 3, dan titik Y berada di 4. Jika digeser 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas adalah, jawab A, X pada titik negatif 3, Y pada titik 4, ditranslasikan AB menjadi A aksen negatif 3 ditambah 4, 4 ditambah 5 menjadi A aksen negatif 3 ditambah 4 menjadi 1, 4 ditambah dengan 5 menjadi 9, sehingga translasi dari A negatif 3,4 menjadi A aksen 1,9. Yang kedua, bayangan pada titik A 1,2 dan 1, negatif 3 oleh translasi berturut-turut adalah bayangan titik A 1,2 ditranslasikan AB translasi 3,4 menjadi A aksen 1 ditambah 3, 2 ditambah 4 sama dengan A aksen 4,6. Bayangan titik B 1, negatif 3 ditranslasi 3,4 B aksen menjadi 1 ditambah 3, negatif 3 ditambah 4 sama dengan B aksen 4,1. Jadi A aksen 4,6 dan B aksen menjadi 4,1. 2. Translasi garis. Untuk translasi ruas garis tetap menggunakan konsep translasi titik di atas. Namun ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan translasi ruas garis. 1. Cara pertama yaitu dengan memandang garis tersebut dipandang sebagai himpunan titik. 2. Sedang cara kedua adalah dengan menggunakan sifat grafik fungsi Y sama dengan F X min A plus B dengan A, B lebih besar dari 0 dengan menggeser fungsi Y sama dengan
fx sejauh A, satuan ke kanan, dan B, satuan ke atas. Contoh soal. 1. Tentukan peta dari garis Y sama dengan 2x plus 1 yang digeser menurut vektor 2,1. Cara pertama, Y sama dengan 2x plus 1 dapat dipandang sebagai himpunan titik x, 2x plus 1, xr. Jika titik ini digeserkan menurut vektor 2,1, maka diperoleh matriks sebagai berikut. T, x, 2x plus 1 sama dengan x plus 2, 2x plus 1 plus 1, x plus 2, 2x plus 2 sama dengan T, F, T. Untuk menentukan peta garis ini, misalkan T sama dengan X tambah 2, maka X sama dengan T kurang 2, sehingga ganti kembali T dengan X, maka peta garis Y sama dengan 2X ditambah 1 yang ditranslasikan menurut vektor 2,1 adalah garis Y sama dengan 2X tambah 2. Cara kedua, gunakan sifat bahwa grafik fungsi Y sama dengan F, X kurang A plus E ditambah B dengan A, B lebih dari 0 diperoleh dengan menggeser fungsi Y sama dengan Fx sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke atas. Jika grafik Y sama dengan 2x tambah 1 digeserkan sejauh 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, maka hasilnya menjadi Y sama dengan 2 dalam kurung X kurang 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2x dikurang 4 ditambah 2 sama dengan 2x kurang 2. 3. Translasi bidang datar. Untuk menentukan bayangan hasil translasi bangun datar dapat dilakukan dengan mentranslasikan masing-masing titik sudutnya. Berdasarkan gambar di samping, segitiga ABC mempunyai koordinat A 3,9, B 3,3, dan C 6,3. Ditranslasikan, negatif 10, 0 menjadi segitiga A2, B2, C2 dengan A2 negatif 7,9, B2 negatif 7,3, dan C2 negatif 4,3. 0, negatif 13 menjadi segitiga A3, B3, C3 dengan A3 3, negatif 4, B3 3, negatif 10, dan C3 6, negatif 10. Negatif 10 dan negatif 13 menjadi segitiga A4, B4, C4 dengan A4 negatif 7, negatif 4, B4 negatif 7, negatif 10, C4 negatif 4, negatif 10. Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mencari nilai translasi dapat digunakan rumus sebagai berikut. P, X, Y, translasi matriks A, B menjadi P aksen X plus A, Y plus B. Di mana A menyatakan pergeseran horizontal ke kanan tambah ke kiri kurang. B menyatakan pergeseran vertikal ke atas tambah ke bawah kurang. Contoh, diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik O 0,0, A 3,0, dan B 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga OAB tersebut bila translasi oleh T sama dengan 1, 3 matriks. Jawab, titik O 0,0 translasi matriks 1, 3 menjadi O aksen 0 tambah 1, 0 tambah 3 sama dengan O aksen 1,3. Titik A 3,3 translasi matriks 1, 3 menjadi A aksen 3 tambah 1, 0 tambah 3 sama dengan A aksen 4,3. Titik B 3,5 translasi 1, 3 menjadi B aksen 3 tambah 1, 5 tambah 3 sama dengan B aksen 4,8. Selanjutnya rotasi. Pernahkah kalian memainkan gasing? Gasing merupakan salah satu permainan tradisional Nusantara yang banyak disukai anak-anak maupun orang dewasa. Gasing merupakan contoh dari transformasi rotasi atau putaran. Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Misalnya perputaran gasing dan perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Untuk bumi, rotasi ini terjadi pada garis poros sumbu utara-selatan, garis tegak dan sedikit miring ke kanan.
Jadi garis utara-selatan, bumi tidak berhimpit dengan sumbu rotasi bumi, seperti yang terlihat pada globe bola dunia, yang digunakan dalam pelajaran ilmu bumi atau geografi. Kecepatan putaran ini diukur oleh banyaknya putaran per satuan waktu. A. Definisi rotasi. Rotasi atau perputaran itu sendiri merupakan suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Perputaran pada bidang tersebut, khususnya pada bidang datar, ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Apabila arah rotasi berlawanan dengan arah putar jarum jam, arah putarannya dikatakan positif. Sebaliknya, jika arah rotasi searah dengan arah jarum jam, arah putarannya negatif. Suatu rotasi dengan sudut putar 360 derajat disebut rotasi satu putaran penuh. Rotasi dengan sudut putar 180 derajat disebut rotasi setengah putaran. Dan rotasi dengan sudut putar 90 derajat disebut rotasi seperempat putaran. Rotasi dengan pusat titik A, B, dan sudut putar θ dapat ditulis dengan R, A, θ. Perputaran atau rotasi adalah perubahan yang melibatkan perpindahan suatu objek geometri dengan cara memutar objek tersebut dengan besar sudut dan arah tertentu. Besar sudut seperempat putaran sama dengan 90 derajat, setengah putaran 180 derajat, 3/4 putaran sama dengan 270 derajat, satu putaran sama dengan 360 derajat. Arah putaran sama dengan arah jarum jam ke kanan, arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam ke kiri. B. Jenis-jenis rotasi. 1. Rotasi dengan titik pusat 0,0. Pada gambar di atas, titik P, X, Y diputar dengan titik pusat 0,0 dan arahnya berlawanan dengan arah putar jarum jam sejauh radian sehingga bayangan titik P adalah P aksen, X aksen, Y. Untuk menentukan hubungan antara titik P aksen, X aksen, Y dan titik P, X, Y. Posisi awal dapat ditulis dalam koordinat kutub P, R cos θ, R sin θ. Adapun posisi pensil jangka setelah diputar sebesar A dengan arah berlawanan dengan arah perputaran jarum dapat ditulis sebagai P aksen R cos θ plus A. P aksen sama dengan matriks AB sama dengan matriks R cos θ plus A, R sin θ plus A sama dengan R cos θ cos A min R sin θ sin A. R sin θ sin A plus R sin θ cos A sama dengan matriks A cos A min B sin A sin A plus B cos A sama dengan matriks cos A min sin A cos A, matriks AB. Jadi, posisi pensil jangka setelah diputar sebesar A tersebut adalah, rumusnya, untuk lebih mudah diingat, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos A min sin A cos A dikali matriks AB. 2. Rotasi dengan titik pusat P, A, B. Adapun untuk rotasi sebesar A dengan titik pusat P, A, B dapat ditentukan sebagai berikut. A sama dengan X, matriks X aksen Y aksen sama dengan cos A min sin A cos A dikali X min A Y min B. Matriks cos A sin A cos A disebut matriks perputaran dengan pusat P, A, B dan sudut putar A. Selanjutnya, rotasi dengan titik pusat titik P, A, B dan sudut putar A ditulis R, θ, A. C. Sifat-sifat rotasi pada transformasi geometri. Suatu benda atau bangun jika dirotasikan maka akan memiliki beberapa sifat, yaitu A. Bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. B. Bangun yang diputar mengalami perubahan posisi. D. Besar sudut perputaran. A. Sudut suatu putaran atau sudut satu putaran besarnya ada 360 derajat. B. Sudut seperenam putaran 60 derajat. Sudut seperempat putaran 90 derajat. Sudut setengah putaran 180 derajat. Contoh soal. Titik B 5,-1 dirotasikan terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jam. Tentukanlah bayangan titik B tersebut. Pembahasan. X aksen Y aksen sama dengan 0,
negatif 110 dikali X min AY min B ditambah AB. X aksen Y aksen sama dengan 0 min 110 dikali X min AY min B plus AB. X aksen Y aksen sama dengan 0 negatif 110 dikali 5 dikurang 2 dikurang 1 dikurang 3 ditambah 23. X aksen Y aksen sama dengan 0 negatif 110 dikali 3 kurang 4 ditambah 23. X aksen negatif 4 dikurang 3 ditambah 23. X aksen Y aksen sama dengan negatif 20. Dengan demikian, X aksen sama dengan negatif 2 dan Y aksen sama dengan 0. Jadi koordinat bayangan titik B 5, negatif 1 oleh rotasi terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jam adalah B aksen negatif 3,0. Mengenal rotasi. 1. Globe atau belah dunia. Pernahkah kalian melihat globe? Globe sering kita jumpai di sekolah atau dimanapun. Globe adalah tiruan bentuk muka bumi secara keseluruhan dalam ukuran kecil. Globe sering disebut juga bola dunia. Globe ini dapat berputar ke segala arah dan memiliki titik pusat yang berada di atas dan di bawah globe dan saling menghubungkan sehingga globe dapat berputar ke segala arah. Perputaran globe pada porosnya itulah yang disebut rotasi. 2. Gasing. Pernahkah kalian memainkan gasing? Gasing merupakan permainan tradisional yang ada di Nusantara. Banyak orang yang menyukai permainan ini karena permainan ini sangat menyenangkan. Ketika gasing berputar pada poros atau sumbunya, gerakan itulah yang disebut dengan gerak rotasi. 3. Kipas angin. Tentunya kalian sering menjumpai kipas angin di sekitarmu, di rumah, di perkantoran, di sekolah, di warung makan, dan tempat lainnya. Kalian tahu bahwa benda ini berputar akan menghasilkan angin yang membuat keadaan menjadi sejuk. Kipas angin juga berputar pada sumbu atau porosnya. Perputaran dari kipas angin inilah yang disebut gerak rotasi. 4. Komedi putar. Pernahkah kalian melihat komedi putar? Atau pernahkah kalian menaikinya? Tentu saja pernah. Sering kita jumpai di pasar malam atau di tempat lainnya. Komedi putar merupakan wahana yang berputar atau mengelilingi porosnya dan semua orang dapat menaikinya. Perputaran itulah yang disebut dengan gerak rotasi. 5. Jam dinding. Jam dinding adalah jam yang difungsikan secara letak atau biasanya dipajang di dinding. Jam dinding digunakan untuk penunjuk waktu. Sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Jam berputar satu arah sesuai arah jarum jam yang bertumpu pada sumbu atau porosnya. Perputaran jam inilah yang bisa kita sebut sebagai gerak rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Simpulan, translasi merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik dari suatu posisi ke posisi yang baru sepanjang ruas garis dan arah tertentu. Salah satu contoh translasi yang bisa kita lihat adalah kendaraan yang sedang melaju, posisi duduk siswa di kelas yang berpindah setiap periode tertentu, permainan catur, gerak pada paskibraka, pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift. Selain itu, penggunaan konsep translasi sering digunakan programmer dalam membuat game. Untuk translasi ruas garis, tetap menggunakan konsep translasi titik di atas. Namun, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu menyelesaikan translasi. Cara yang pertama, dengan memandang garis tersebut dipandang sebagai himpunan titik. Sedang cara kedua adalah dengan menggunakan sifat grafik fungsi Y sama dengan F, X min A plus B dengan A, B lebih besar daripada 0, dengan menggeser fungsi Y sama dengan Fx sejauh A, satuan ke kanan dan B satuan ke atas. Untuk menentukan bayangan hasil translasi bangun datar dapat dilakukan dengan mentranslasikan masing-masing titik sudutnya. Rotasi adalah suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Rotasi pada bidang tersebut, khususnya pada bidang datar, ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Apabila arah rotasi berlawanan dengan perputaran jarum jam, maka bernilai positif. Sebaliknya, jika arah rotasi searah dengan arah perputaran jarum jam, maka diberi nilai negatif. Suatu rotasi dengan sudut perputaran jarum jam 3600 disebut dengan rotasi satu putaran penuh. Rotasi dengan sudut putar 1800 disebut dengan setengah putaran, dan rotasi dengan sudut 900 disebut rotasi seperempat putaran. Rotasi dengan titik A, B, dan sudut putar theta dapat ditulis dengan R, A, 0. Jenis-jenis rotasi sendiri terdiri dari rotasi dengan pusat titik 0, 0,0, dan rotasi dengan pusat titik P, A, B. Terdapat banyak sekali contoh rotasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat menemukan benda atau hal-hal yang berkaitan dengan rotasi atau perputaran, misalnya globe atau bola dunia, gasing, kipas angin, komedi putar, dan jam, semua itu berhubungan dengan rotasi.
Itulah presentasi dari kami kelompok 3, kelas 3B. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.